kepada masyarakat dan juga kepada negara tercinta kita ini. Bagaimana akan bisa melayani dengan tenang ketika tabungannya sendiri itu tidak jelas gitu, dikorupsi. Nah, dengan salah satu upaya kita mengembalikan hasil korupsi ini kepada PT Taspen, semoga saudara-saudara kita, para ASN dimanapun berada, di pelosok Indonesia yang terjauh sekalipun, akan tetap bersemangat karena yakin bahwa masa depannya, yakin bahwa masa pensiunnya itu terjamin oleh PT Taspen. KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan, adalah saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding. Kalau saudara Ekiawan tadi kan langsung menerima sehingga sudah inkrah ya, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti dari perkara ini yang saudara NS tentunya masih bisa kita juga mendapatkan nilai aset recovery. Karena mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, tadi kerugiannya 1 triliun, sekarang yang ada di sini 800 sekian miliar, masih ada kira-kira 100 sekian miliar lagi. Ya nanti ini akan kita tentunya konversikan dengan aset-aset yang dimiliki saudara ANS untuk menutupi jumlah 1 triliun kerugian keuangan negara yang diderita akibat korupsi dari para terdakwa dimaksud. Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu, pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa. Karena kita juga mengkorporasikan ya PT IIM di perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Deputi yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka penyerahan barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi. Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Taspen kepada Bapak Roni Hanitio Apianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Pak Asep Guntur Rahayu, beserta jajaran teman-teman. Yang saya hormati rekan-rekan media yang telah hadir, serta para hadirin yang berbahagia dari Taspen. Saya perkenalkan juga Direktur Investasi Taspen yang baru sekarang, Pak Rifki. Maju, berdiri. Nah, oke. Pertama-tama atas nama manajemen Taspen, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK beserta seluruh aparat penegak hukum atas kerjasama, dedikasi dan sinergi yang telah terjalin hingga terwujudnya proses recovery atau pemulihan aset yang kita saksikan hari ini. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.950 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Selain itu juga kami menerima dari KPK sekitar 6 efek, Pak Asep izin,
terdiri dari KIKB Garuda, obligasi Wika, PTPP. Ya, ada beberapa seri sehingga jumlahnya 6. Itu juga sangat membantu kami dalam melakukan recovery aset sehingga bisa sampai kembali kepada angka 1 triliun. Dalam proses hukum yang berjalan juga kami juga menantikan recovery aset dari 2 terdakwa. Mudah-mudahan aset ini bisa kami kelola dengan optimal, bisa balik ke angka 1 triliun dalam waktu yang tidak lama. Dan yang paling penting adalah langkah KPK kali ini memperkuat kepercayaan para peserta taspen, yaitu para pensiunan dan seluruh ASN yang akan memasuki masa usia pensiun, bahwa negara hadir dalam melakukan pemulihan aset taspen yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum. Dalam hal ini juga kami menekankan komitmen kami untuk memperkuat penerapan good corporate governance melalui peningkatan kualitas manajemen dalam hal investasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta percepatan transformasi digital untuk mendukung keberlanjutan kesejahteraan untuk para peserta kami, yaitu para ASN. Setiap rupiah dana peserta adalah amanah besar yang kami kelola dengan prinsip kehati-hatian tertinggi. Sinergi antara Taspen dan KPK dalam pemulihan aset ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga negara mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Terima kasih sekali lagi KPK dalam hal ini kepada Pak Asep dan teman-teman. Kami juga meyakini bahwa kerjasama ini merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan institusi sekaligus memastikan bahwa aset negara dapat kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama kepada pensiunan ASN. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada KPK atas kolaborasi yang baik dan dukungan yang penuh dalam proses pemulihan aset ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni Hanitio selaku Direktur Utama PT Taspen yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka serah terima barang rampasan senilai 883 miliar yang dalam hal ini kita tempatkan di depan rekan-rekan media. Bagian dari angka 883 miliar itu yaitu senilai 300 miliar rupiah. Selanjutnya kita ada penyerahan berita acara terkait dengan serah terima barang rampasan negara ini dari Bapak Asep Guntur Rahayu kepada Bapak Roni Hanitio. Kami undang untuk ke depan. Atas Pak, tengah atas ya. Asep sama duitnya Pak, sebok Pak. Sah ya teman-teman ya. Sah. Oke. Berikutnya penyerahan bakat ya. Lagi Pak, mundur Pak. Mas, oke, yuk, please. Bentar Pak, tahan Pak. Tahan Pak.
Sabar Bang Asep, Pak Roni, ini ujian. Cukup ya teman-teman ya? Oke, terima kasih. Pak, simbolis Pak, uangnya Pak, pegang Pak. Baik, kami mengundang juga Bapak Leo selaku jaksa eksekusi untuk bergabung dalam sesi diskusi tanya jawab, dan juga Pak Rifki, monggo Bapak. Baik, teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab. Jangan tanya perkara dulu, ya. Kita fokus ke kegiatan serah terima barang rampasan negara ini. Kita buka sesi pertama. Silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaannya untuk siapa. 1, 2, sisi kanan mungkin. Oke, silakan Pak. Oke, Pak, izin saya Nashwa dari Kumparan. Pak, mungkin ini tadi sudah di-mention juga kan, ini kan mungkin pertama kali juga sebanyak ini KPK menampilkan gitu ke publik. Pak, kalau mungkin boleh dijelasin Pak, mungkin ini prosesnya pengambilannya dari mana, pengamanannya segala macam gimana nih Pak, terkait uang tunai ini? Proses pengambilan dan pengamanannya begitu ya, pengambilan uang tunai ini. Mbak siapa Mbak? Nashwa dari Kumparan ya. Oke, berikutnya. Selamat siang menuju sore, Andi dari Kata Data. Ada beberapa Mas pertanyaan. Mas? Andi Andi, dari Kata oke. Data. Ada 2 atau 3 pertanyaan. Pertama, tadi kan selain uang ada 6 efek ya yang diberikan. Kalau boleh tahu itu efeknya bentuknya obligasi kah, surat utang kah, atau apa? Boleh dirinci lagi, sama nilainya tuh berapa ya Pak? Apakah dengan 6 efek itu bisa langsung 1 triliun atau perlu tadi dari recovery dua dakwakan lagi biar mencapai 1 triliun? Sama yang satu lagi, ini dana 883 miliar ini akan dimasukkan ke THT lagi atau ke dana pensiun lagi atau ke produk apa gitu Pak? Sama kedepannya bakal gimana strategi investasi yang akan dilakukan Taspen terhadap recovery ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, sesi 1, Mas Umam. Sebentar Mas. Mohon izin Pak Asep, Pak Dirut, izin saya dari RRI Pak Asep, Pak Dirut, Pak RRI. Jadi langsung aja Pak Dirut izin. Sebelumnya kan juga RRI juga sempat ada permasalahan soal uang Taspen ini ya Pak Dirut. Waktu itu ada 9 satker di RRI yang soal uang potongan ASN yang digelapkan. Tetapi kan itu hanya oknum dari RRI yang dipermasalahkan. Padahal ada beberapa tahun setoran yang tidak disetorkan, tetapi tidak ada pengawasan dari Taspen itu sendiri. Maksudnya ini kan pengen seperti pengawasannya seperti apa gitu Pak Dirut nanti ke depannya. Apalagi ini kan baru hanya di pusat. Nanti di daerahnya juga seperti apa, karena ada 9 satker di RRI yang bermasalah seperti ini Pak Dirut. Itu saja. Dan terus nanti sekarang kan dikembalikan lagi dari yang sebelumnya BPJS ke Taspen. Nah itu dari ASN di RRI itu sudah tidak mau lagi ke Taspen ujung-ujungnya sekarang. Nah itu membuat kepercayaan yang lagi seperti apa itu. Terima kasih Pak Dirut. Baik, terima kasih Mas Umam. Sesi 1, 3 penanya dulu ya. Mbak Najwa dari Kumparan terkait dengan proses pencairan dan pengamanannya. Kemudian Mas Andi dari Kata Data terkait dengan 6 unit efek dan nanti ini akan di placement di mana begitu ya Mas Andi ya. Dan Mas Umam terkait dengan pengawasan kepatuhan ya terkait dengan iuran PT Taspen. Monggo Bapak Asep, kesempatan pertama. Terima kasih Mas Jubir. Kayaknya ini ada 2 ya. Kayaknya pertanyaan pertama untuk pihak dari KPK penyidik, nanti yang pertanyaan kedua dan ketiga beliau ya Pak ya. Terkait dengan pencairannya nanti lebih jelas ada Mas Leo dan lain-lain. Monggo Mas Leo. Terima kasih Pak Asep. Mbak Nasya, ini reksadana ini saya juga Pak Asep, baru belajar juga Pak Asep. Jadi nanti Pak Roni yang jelasin lebih detail.
Mbak Nasya, kita kemarin perintahkan PT Investasi untuk melakukan penjualan kembali. Kita perintahnya dimulai tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 12 November.